Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musli Hafiz Madani selaku perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Aisyah Amini, Ismu Rahmadiyah, dan Rizka Aulia Fatma yang akan menjelaskan tentang materi semantik pada mata kuliah ilmu lugah. Pendahuluan semantik merupakan bagian dari ilmu linguistik yang mengkaji mengenai makna kata dalam suatu kalimat. Semantik berarti juga yaitu studi sistematik makna, dan semantik linguistik adalah studi bagaimana bahasa mengorganisasikan dan mengekspresikan suatu makna. Dan pada kesempatan kali ini kami di sini akan membahas yaitu mengenai faktor-faktor yang terjadi dalam perubahan makna, kemudian cara pengukuran makna, serta evaluasi metode pengukuran makna. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizka Aulia Fatma akan menjelaskan tentang faktor terjadinya perubahan makna. Ada 12 faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah faktor linguistik, yaitu perubahan makna karena faktor linguistik bertalian erat dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya ada faktor kesejarahan. Maksudnya di sini adalah perubahan makna karena faktor kesejarahan berhubungan dengan perkembangan lexem. Yang ketiga adalah faktor sosial masyarakat, yaitu perubahan makna karena faktor sosial berhubungan dan perkembangan lexem di dalam masyarakat. Faktor psikologis yang selanjutnya merupakan makna karena faktor psikologis ini disebabkan oleh keadaan psikologis seperti rasa takut, menjaga perasaan, dan sebagainya, dan emosi-emosi yang lainnya. Selanjutnya, faktor kebutuhan kata baru. Perubahan makna karena faktor kebutuhan kata baru ini berhubungan erat dengan kebutuhan masyarakat memakai bahasa. Selanjutnya, yang keenam adalah faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Sebuah kata yang pada mulanya mengandung konsep yang sederhana sampai kini tetap dipakai meskipun makna yang dikandungnya telah berubah. Selanjutnya ada faktor perbedaan bidang pemakaian lingkungan. Seperti halnya yang terjadi pada kata-kata yang menjadi pembendaharaan dalam bidang kehidupan atau kegiatan tertentu, juga dilakukan dalam bidang kehidupan lainnya. Selanjutnya ada faktor pengaruh bahasa asing yang disebabkan oleh pengaruh bahasa asing yang berupa peminjaman makna. Selanjutnya ada faktor asosiasi, yaitu adalah kata-kata yang digunakan di luar bidang asalnya sering masih ada hubungannya dengan makna kata tersebut pada bidang asalnya. Selanjutnya ada faktor pertukaran tanggapan indera. Dalam perubahan makna ini berhubungan dengan indera manusia, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Selanjutnya yang ke-11 adalah faktor perbedaan tanggapan pemakaian bahasa, yaitu adalah sejumlah kata yang digunakan oleh pemakainya tidaklah mempunyai nilai yang sama. Selanjutnya ada 12 faktor penyingkatan. Sejumlah ungkapan dalam bahasa Indonesia sekalipun tidak diucapkan secara tidak keseluruhan, namun umumnya masyarakat sudah memahami maksudnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Amini. Di sini saya melanjutkan penyampaian materi dari saudari AF. Materi selanjutnya tentang pengukuran makna. Ya, jadi para ilmuwan bahasa menggunakan ukuran makna untuk memperjelas tujuan makna. Dr. Muhammad Mukhtar menjelaskan ada beberapa ukuran makna seperti yang berikut ini. 1. Ukuran makna dasar pada kata-kata yang berlawanan, pada dua kata yang berlawanan kata dan penggunaannya sesuai realita objektif padahal menunjukkan makna yang umum. Penggunaan kata ini mempengaruhi makna sehingga terjadi penyempitan makna untuk kata masing-masing.
seperti kata panas, kata hangat, kata sedang, kata sejuk, dingin, dan beku. Semua kata itu menunjukkan makna umum, yaitu cuaca. Namun, perbedaan penggunaannya disebabkan karena tingkat kenyataannya. Nah, pengukuran makna yang kedua ada ukuran perbedaan dalam makna objektif dengan menyandarkan pada pemahaman orang yang berbeda. Ukuran makna ini telah dijelaskan oleh Charles E. Osgood dengan teorinya yaitu psikosemantik. Dalam ukuran makna ini, sebuah kata memiliki perbedaan yang jelas dalam makna dengan kata yang lain. Contohnya, kata khoshin yang berarti kasar dan naim yang berarti lembut. Ukuran makna ini juga disebut sebagai lawan kata atau antonim. Pengukuran yang selanjutnya ada ukuran psikologi pengguna bahasa. Ukuran makna tergantung pada segala hal yang berhubungan langsung dengan psikologi manusia. Apabila pemahaman manusia sangat mempengaruhi makna. Apabila pemahaman sempit, maka makna itu menjadi sempit. Dan apabila pemahamannya luas, maka makna itu akan menjadi luas. Perubahan makna kata yang menjadi lebih sempit dinamakan peorasi, sedangkan perubahan makna kata yang menjadi lebih luas dinamakan ameliorasi. Nah, pengukuran yang keempat yaitu ukuran tingkat makna. Ukuran tingkat makna seperti pada kata-kata sifat seperti cerdas, panjang, bodoh, mahir, dan lain sebagainya. Stephen Ullman menjelaskan teori yang dikemukakan oleh C.E. Osgood, G.J. Suci, dan P.H. Tenenbaum tentang the measurement of meaning. Teori ini digunakan untuk mengukur suatu makna, meskipun agak rumit, namun titik awalnya adalah pembedaan makna, yaitu semantik diferensial. Alat dalam tes pengukuran ini berupa 7 titik yang di ujungnya berisi 2 buah adjektif atau 2 buah kata adjektif yang bertentangan. Nah, selanjutnya materi tentang evaluasi metode pengukuran makna yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Ismu Rahmaniyah. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ismu Rahmaniyah akan menjelaskan mengenai evaluasi metode pengukuran makna. Jadi, di dalam pengukuran makna harus tersedia syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama ada objektivitas, yaitu alat ukur yang dapat mengukur apa yang hendak diukurnya, yang betul-betul bebas dari pendapat dan keyakinan peneliti. Yang kedua, reliabilitas, di mana alat ukur yang reliable itu dapat memberikan hasil-hasil yang sama apabila alat ukur tadi mengukur materi yang sama beberapa kali secara berturut-turut. Nah, yang ketiga ada validitas, yaitu alat ukur yang valid dapat mengukur apa yang betul-betul hendak diukur. 4. Ada kepekaan dan diferensia, yaitu alat ukur dapat membedakan antara individu-individu yang diterapkan pada pengukuran mereka. Nah, yang kelima, komparasi, yaitu alat ukur dapat membandingkan antara individu yang satu dan individu yang lainnya atau kelompok-kelompok yang dalam berbagai aspek. Terakhir, ada manfaat, yaitu alat ukur dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam aspek teoritis dan aspek terapan. Jadi di dalam penelitiannya Osgood ketika ia membuat instrumen pengukuran yang objektif dalam bidang ini, ia telah menamakannya semantik diferensial, yaitu diferensia semantik.
Diferensia semantik ini sebagai instrumen yang menjadi pengukuran tidak mencerminkan makna-makna denotatif atau harfiah bagi konsep, yaitu makna-makna yang definisinya disepakati oleh semua individu. Nah, jadi oleh karena itu makna-makna tadi dianggap sebagai makna-makna langsung bagi konsep, dan diferensia semantik hanya mencerminkan diferensia yang memuat perbedaan-perbedaan dalam makna-makna konotatif dan internal pada individu bagi berbagai konsep, yaitu makna-makna yang dirasakan oleh diri sendiri, bukan perasaan dan dari emosi orang lain. Mungkin sampai sini pembahasan kami dari kelompok 6. Semoga dapat dipahami dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.